Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali pada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa saudara sudah menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan satu di dalam doa untuk memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, betapa kami bersyukur pagi hari ini, bahwa kami sadar, kami tahu keberadaan kami pagi hari ini semata-mata karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena sepanjang malam yang telah lewat Tuhan pelihara kami dan memberikan kami pagi yang indah ini untuk menikmati segala sesuatunya untuk hari ini. Kami diberi tubuh yang sehat dan kami boleh menikmati kemurahan-Mu di pagi-pagi hari ini. Sebelum kami memulaikannya, kami rindu dibekali oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang akan menjadi terang kami untuk kami berjalan di dalam melakukan segala tanggung jawab kami, pekerjaan kami, panggilan kami masing-masing. Dan hanya firman-Mu lah yang akan menuntun kami sehingga kami tidak salah arah, tetapi diarahkan oleh kebenaran-Mu sebagai pelita kami. Roh Kudus, mengurapi kami semua tanpa kecuali. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk bisa memahami dengan baik kebenaran-Mu, sehingga kami tidak salah mengerti, tapi firman-Mu, kebenaran-Mu kami taruh di hati kami, boleh menjadi rema dan sungguh-sungguh mengubahkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saudaraku saya ambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 9. Satu perikop ini kita akan menghabiskannya untuk kita membaca. Saudara yang bisa membuka Alkitab silakan buka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata, judul perikop di atas adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke dalam rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Haleluya. Luar biasa pembacaan firman Tuhan yang kita baca. Inilah kejadian dan kehidupan dan keadaan pada akhir zaman. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai hamba Tuhan yang masih muda, yang diberikan tanggung jawab sebagai gembala untuk menggembalakan jemaat dengan tanggung jawab yang berat. Dan memang Timotius sudah melayani pada akhir zaman itu. Bahwa diberikan nasihat, hati-hati. Pada akhir zaman ini akan terjadi. Dan kita yang hidup sampai saat ini, saudaraku, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita alami, kita rasakan. Dan inilah yang terjadi pada akhir zaman. Bahwa pada
hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi masa-masa yang sekarang ini terjadi, saudaraku, kita tidak perlu menanggapinya secara serius. Karena memang firman Tuhan sudah berkata seperti itu, akan datang masa-masa yang sukar. Saudara, banyak orang kalau masih makan dan minum, dia pikir ya tidak sukar kok keadaan. Untuk hari ini, untuk ke depan bagaimana? Mungkin kita memang dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tetapi tahukah saudara bahwa sudah banyak sekali orang hidup di dalam saat-saat sukar saat ini. Di mana-mana PHK terjadi. Di mana-mana orang mencari pekerjaan sukar dan sulit. Ya, untuk makan dan minum mungkin bisa saja. Tetapi untuk bersekolah dengan baik dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan mungkin tidak bisa. Tetapi itulah memang keadaan pada akhir zaman. Kita tidak perlu berpikir seperti apa. Maka akan terjadi masa yang sukar. Mungkin secara ekonomi kita masih bisa baik-baik saja. Tetapi mari kita kembali kepada moral. Mari kita kembali kepada kelakuan. Mari kita kembali kepada karakter. Dan ada di ayat 3. Kita akan baca ulang di ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Nah, poin-poin ini, saudaraku, saya lihat banyak terjadi dalam kasus-kasus rumah tangga. Saudara melihat anak-anak berontak kepada orang tua. Ini sudah keadaan akhir zaman. Anak-anak zaman sekarang fokusnya kepada game. Game itu tidak memberikan masa depan, tidak memberikan apapun. Tidak ada satupun positifnya yang kita bisa ambil dari situ. Tapi berapa banyak anak-anak di akhir zaman ini yang sudah berontak kepada orang tuanya hanya karena pengaruh game. Kamu mau suruh dia seperti apa, mau panggil dia seperti apa, dengan pakai mic panggil dia juga kalau dia lagi main game, dia tidak akan menoleh dan dia tidak akan menyaut. Ya, lumayanlah kalau nyaut sedikit. Tapi tidak akan pernah mau mendengar. Ini sudah keadaan pada akhir zaman. Orang sudah mulai tidak setia pada pasangannya. Perempuan-perempuan hanya dipergunakan sebagai pelampiasan hawa nafsu. Tidak mengasihi. Tidak ada lagi kasih tawar. Kenapa kasihnya tawar? Karena segala sesuatunya diukur dengan uang. Mulai mencintai uang daripada istrinya atau suaminya. Lebih sayang hartanya daripada pasangannya atau anak-anaknya. Ini keadaan akhir zaman. Sudah pasti dan akan terjadi seperti itu. Dan doa saya, harapan saya, itulah sebabnya kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan dikumandangkan setiap pagi. Karena itulah tujuannya jangan sampai jemaat ada yang masuk dalam kategori seperti ini. Garang, gampang sekali marah. Di depan orang senyum-senyum. Tetapi dalam keluarga garang. Tidak ada sesuatu hal yang bisa diperoleh darinya sebagai panutan di dalam rumah tangga. Suka mengkhianat. Di depan orang lain baik, di depan istri sepertinya setia tapi sudah mengkhianat. Buktinya dia garang kepada istrinya atau suaminya atau anak-anaknya. Tetapi sama orang seperti lemah lembut. Menuruti hawa nafsu. Dia lebih mengikuti keinginan dagingnya daripada kehendak Allah. Kalau kita lihat lanjut dalam ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatan. Dia pikir, apa sih firman itu?
Tidak ada ngaruhnya sama kehidupan saya. Nggak ngaruh bahasa hari-harinya. Inilah keadaan pada akhir zaman. Orang pada akhirnya akan menolak namanya dibentuk karakternya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya diberikan nasihat kepada Timotius. Jauhilah mereka itu. Orang-orang seperti ini, hati-hati di dalam bergaul. Makanya kenapa kita tidak boleh sembarangan bergaul. Kita mesti punya komunitas rohani. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu punya komunitas dengan komunitas yang membawa kita kepada kebenaran. Kalau ada yang melenceng, jauhi, kata firman Tuhan. Jangan bergaul karena berbahaya. Belum tentu engkau bisa menyelamatkan dia, malah bisa saudara yang terjerumus. Tidak semua orang bisa. Kita lihat akhir zaman ini, saudaraku, sudah terjadi. Dan mereka akan melihat bahwa hidup ini, sementara ini, mau berapa lama ini, mereka akan menemukan hidup yang hancur. Mana ada, kalau ada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berani-berani keluar daripada kebenaran, dia akan ketemu namanya kepahitan hidup. Saya ingatkan kembali seperti anak yang hilang. Apakah dia pernah berpikir ketika dia meminta haknya kepada bapaknya? Apakah dia pernah berpikir akan kesusahan? Tidak pernah. Udah, pokoknya saya mau menjalankan apa yang saya mau. Saya mau bersenang-senang dengan teman-teman saya, sahabat saya. Berikan hakku. Aku mau pergi. Dan mau menjalankan segala sesuatu sesuka-suka saya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada akhirnya hidupnya akan seperti itu. Tidak. Kalau dia tahu konsekuensinya, dia tidak mungkin untuk melakukan. Yang dia pikirannya adalah kesenangan. Di pikirannya hanyalah dia punya hak, harus. Tapi apa yang terjadi? Akhir ceritanya tinggal makan makanan babi. Jangan pernah coba-coba keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara pernah berpikir, wah saya aktif ke gereja, saya taat beribadah, saya baca Alkitab dan lain sebagainya. Itu bagus, itu mantap. Tapi bukan itu jaminan. Sebab ada sesuatu yang paling penting dari semuanya, itu adalah perubahan hidup, namanya karakter Kristus. Itu paling penting. Akhir zaman ini, saudaraku, kita akan dituntut kepada sesuatu yang menyeret kita dari kasih Kristus. Makanya kasihnya juga tawar. Kenapa orang, contoh suami istri, kasihnya sudah tawar? Karena memang kasih Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, dia sudah terpisah dari kasih Tuhan, itu luntur, hilang. Kepada pasangan juga jadi luntur, jadi hilang. Nah, inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya terus komandangkan di renungan pagi. Sadari. Jangan pernah hilang rasa terima kasih. Baik kepada Tuhan, baik kepada pasangan, baik kepada anak-anak anggota keluarga, dan keluarga rohani kita dalam satu jemaat. Jangan pernah tawar hati kita. Selalulah bersyukur punya teman-teman yang baik. Selalulah bersyukur punya komunitas yang baik. Sehingga kita tidak terseret oleh arus dunia ini, keadaan akhir zaman ini. Sehingga kita tidak mengalami namanya kesukaran, kesulitan. Kita tidak terperangkap dalam dosa, dalam kenajisan. Dan kita tetap punya kasih. Kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Ingat, jikalau hatimu kepada Tuhan tawar, hatimu kepada pasanganmu juga pasti tawar. Itu terbukti dari sikap
tingkah laku kita, kehidupan kita hari-hari. Jadi kerohanian diukur daripada karakter atau perubahan hidup. Diukur dari situ. Tidak usah mengukur orang lain, tidak usah menilai orang lain, diri kita sendiri. Diri sendiri yang diukur. Diri kita sendiri yang kita ukur dengan kebenaran. Apakah kita hanya sekedar saja Kristen? Apakah kita sekedar saja aktif ke gereja, tapi lebih daripada itu harus ada perubahan hidup. Lebih daripada itu harus berubah. Makanya firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya apa saudaraku? Supaya kita tidak terjerat di dalam dosa akhir zaman. Laki-laki jangan sampai memanfaatkan perempuan yang lemah. Ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Wah, ini dia bodoh nih, dibodoh-bodohin. Najis. Benar-benar keterlaluan. Tapi kelihatannya rohani. Makanya saya bilang, hati-hati, banyak yang bertopeng. Tuhan Maha Kasih, penuh kasih, menerima setiap orang yang datang. Perumpamaan seperti anak yang hilang itu, Bapa terima kembali. Tapi firman Tuhan kan sudah ada. Janganlah seperti itu. Aturannya sudah ada. Jangan. Kenapa itu perumpamaan anak yang hilang ada? Artinya supaya jangan. Walaupun kita lihat faktanya keadaan zaman akhir ini memang banyak yang seperti itu. Tapi saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai menjadi anak yang hilang. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Teguhkan hatimu untuk tetap teguh kepada firman Tuhan. Jangan menjadi sombong, kata firman Tuhan. Jangan menjadi tegak tengkuk. Jangan mau keraskan hatimu. Berikan diri kepada kebenaran. Hidupi firman itu, karena dia adalah jaminan hidupmu. Dari situlah segala-gala sumber hidup, sumber mujizat, sumber kehidupan, sumber segala-galanya, sumber keselamatan, sumber masa depan yang penuh harapan, sumbernya dari situ. Tapi kita ditipu oleh keadaan, kita ditipu oleh hawa nafsu, kita ditipu oleh keinginan daging. Sehingga kasih itu tawar, kasih itu menjadi pudar.